Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman Facebook yang dirahmati Allah, kemarin kita bicara tentang thaharatul badan. Jadi syarat untuk sah sholat kita itu badan kita harus suci dari najis. Sekarang kita bicara tentang thaharah pakaian. Wa amat thaharatu thawbi, adapun thaharah pakaian, artinya pakaian yang kita pakai sholat ini harus suci. Alladzi yusalli fihi fahiya syartun min sihhati shalah. Salah satu syarat dari sahnya sholat yang kita lakukan, pakaian kita ini harus suci dari najis. Tidak boleh ada kotoran, tidak boleh ada najis yang menempel di badan kita. Apa dalilnya? Apa perlu ada dalilnya? Perlu. Wad dalilu alaihi qaulu ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, bajumu bersihkan. Artinya kalau kita mau sholat, baju kita harus bersih. Kalau tidak bersih, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita masih menghadap Allah membawa najis. Wa in kana ala thawbihi najasatun ghairu ma'fu anha. Lalu gimana kalau seandainya di dalam badannya, di pakaiannya itu, ada tertempel najis, tetapi najisnya itu najis ghairu ma'fu anha, najis yang tidak dimaafkan. Artinya najisnya itu memang najis, harus dihilangkan. Kan najis ada yang tidak perlu dihilangkan, yaitu namanya najis ma'fu anhu atau najasatun ma'fu anha, najis yang dimaafkan, itu nggak perlu dihilangkan. Tetapi kalau najis yang ghairu ma'fu anha, najis perlu dihilangkan, itu harus tidak ada di dalam badan baju kita. Fa in kana ala thawbi najasatun ghairu ma'fu anha, apabila di badannya ini ada najis yang tidak bisa dimaafkan, walam yajid ma yaghsilu bihi, lalu sudah nyari ke sana nyari ke sini alat untuk membersihkan najis itu seperti air gitu, lam yajid, tidak dapat, tidak ketemu air, tidak ketemu apapun yang bisa menghilangkan najis itu. Shalla uryanan, maka sholatlah dalam keadaan telanjang. Bajunya semuanya kotor, tidak ada satupun baju yang bersih. Ada satu-satunya baju yang nempel di badan itulah, tapi itu terkena najis. Maka di dalam kitab ini disebut shalla uryanan, sholatlah dengan telanjang. Wala yusalli fi thawbin najasah, jangan sholat dalam keadaan bajunya najis. Jadi bajunya najis dibuka, sholat telanjang saja. Lalu gimana caranya sholat telanjang? Ya dibuka bajunya. Di mana tempat sholatnya? Tempat sholatnya harus di tempat yang tertutup. Jangan sholat dalam keadaan telanjang, sholatnya di tempat terbuka. Nah itu nggak boleh, nanti dilihat orang. Gandul-gandul dilihat orang, gendol-gendol dilihat orang. Jadi sholatnya di tempat yang tertutup. Jangan mentang-mentang boleh sholat dalam keadaan telanjang terus sholatnya di tempat terbuka, nggak boleh seperti itu, harus di tempat yang tertutup. Wa qala fi Buwaiti, di dalam kitab Buwaiti dijelaskan, wa qad qila yusalli fihi wa yu'idu, dikatakan kalau seandainya bajunya itu terkena najis itu tadi, kalau di dalam kitab Al-Buwaiti dikatakan sholat tak pakai baju najis itu tadi, jangan telanjang, sholat tapi pakai baju yang najis tadi. Wa yu'idu, kemudian setelah ada baju yang bersih atau bajunya itu setelah dicuci kemudian bersih, lalu sholat pakai baju yang suci itu tadi.
Pendapat pertama, tidak boleh sholat pakai baju yang najis, jadi sholatnya adalah telanjang. Pendapat kedua, sholatnya pakai baju najis itu tadi, tetapi setelah baju itu nanti dicuci, kemudian baru ulang sholatnya lagi gitu. Berarti sholatnya yang pertama itu adalah li hurmatil waqti. Wal madhabul awalu, pendapat yang pertama apa yang pertama? Yang pertama itu tadi sholat dalam keadaan telanjang itu tadi. Li'anna sholata ma'al urri, karena sholat dalam keadaan telanjang itu yaskutu bial fardu, akan melepaskan kewajiban sholat. Sholat dalam keadaan telanjang itu akan melepaskan kewajiban sholat. Itu pendapat yang pertama. Wa ma'an najasati la yaskutu, sementara kalau sholat dalam keadaan bajunya ini ada najis, la yaskutu, tidak menyebabkan gugurnya kewajiban sholat 5 waktu itu tadi. Kenapa kok begitu? Buktinya setelah dia sholat, nanti kalau bajunya sudah bersih suruh ngulang lagi, artinya tidak menggugurkan kewajiban. Jadi yang pertama, sholat dalam keadaan telanjang dapat menggugurkan kewajiban, tidak perlu ngulang sholatnya lagi. Dan sholat dalam keadaan baju najis, nanti setelah itu diulang lagi. Nah, sekarang mau pilih yang mana? Pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Fala yajuzu ayatruka sholah yaskutu bial fardu ila sholati. Fala yajuzu ayatruka sholatan yaskutu bial fardu ila sholatin wala yaskutu bial fard. Yang pertama itu sholat boleh menggugurkan kewajiban. Terus yang kedua, sholat tidak boleh menggugurkan kewajiban. Artinya sholat dalam keadaan telanjang tadi bisa menggugurkan kewajiban. Yang kedua, sholat dalam keadaan baju najis tadi tidak menggugurkan kewajiban. Buktinya setelah selesai sholat, nanti bajunya bersih, disuruh untuk ngulang lagi sholatnya. Wa ini tarra ila lubsi saubin najasi, kalau seandainya memaksa memakai baju yang najis, lihurrin au bardin, karena terlalu panas atau terlalu dingin, shalla fihi, sholatlah dengan menggunakan baju yang najis itu. Wa'ada, kemudian ulangi kalau sudah bajunya bersih. Idza qaddara, kalau mampu, kalau bisa ulangi. Li'annahu sholla binajasin, karena sholat dengan pakai baju yang najis itu nadirun ghairu mungfasilin, jarang-jarang sekali. Fala yaskutu mahul fardu, dan tidak bisa melepaskan fardu. Kama lau sholla binajasatin nasiyaha, seperti kalau sholat pakai baju tetapi dia melupakannya. Artinya begini, sholat dengan ini penjelasannya, sholat kalau pakai baju najis karena terlalu panas cuacanya atau terlalu dingin cuacanya, maka sholat saja dengan baju najis itu. Karena apa? Karena kalau nggak pakai baju nggak tahan. Sholat saja pakai baju yang najis itu tadi, karena terlalu panas atau terlalu dingin. Wa ada in qadaro, dan ulangi kalau mampu. Nah itu ingat, ada syaratnya, ulangi kalau mampu, kalau sanggup gitu kan. Karena cuacanya dingin. Ulangi kalau sanggup. Kalau nanti ngulangi masih dengan pakai baju najis itu tadi, ya sama saja. Ngulanginya harus pakai baju yang bersih, bukan baju yang kotor dengan najis. Karena najis yang seperti itu jarang terjadi. Makanya fala yaskutu mal fardu, makanya tidak tidak menggugurkan kewajiban sholat fardu.
Makanya tadi kalau sudah bajunya bersih disuruh ngulang lagi. Fa in qadara ghuslahu wa khufiya alaihi mawdi'an najasati lazimau ayyaghsila thawba kullahu wala yahtari fihi. Kalau mampu untuk menghilangkan najis, artinya ada kesempatan untuk menghilangkan najis, ya hilangkan aja dulu. Dihilangkan dulu. Begitu dihilangkan baru sholat. Tidak usah teliti-teliti lagi karena sudah dibasuh. Li'anna taharra innama yakunu fi aini. Karena meneliti mana yang najis, mana yang tidak najis itu terdapat dua hal. Yang pertama, faida adahu ijtihadun ila taharati. Apabila sedang melakukan ijtihad pada bersuci. Jadi sungguh-sungguh mau bersuci. Ahaduhuma raddahu ila aslihi. Yang pertama, yang salah satunya raddahu ila aslihi. Dikembalikan kepada asalnya. Maksudnya ada ragu-ragu pakaian kita ini najis atau tidak, maka di situ perlu ketelitian. Setelah diteliti, diingat-ingat, kan najis ada yang nampak, ada yang tidak nampak tuh. Diingat-ingat, oh ya tadi habis kencing kayaknya mecer-mecer tuh kencingnya itu. Nah, itu berarti najis itu. Makanya perlu penelitian seperti itu, perlu kehati-hatian seperti itu. Kemudian yang kedua, kayaknya tadi nggak ada kencing tegak, nggak ada mecer-mecer kencing orang, kayaknya nggak ada. Itu berarti bajunya adalah suci. Jadi ada dua, salah satunya dikembalikan kepada aslinya, yaitu aslinya adalah suci. Innahu tahirun yakinun. Kenapa kok dikembalikan kepada yang aslinya? Karena aslinya itu sesungguhnya adalah suci. Asli barang itu suci, kecuali ada yang menjadikan ia tidak suci. Wa hadza la yujadu fi thawbil wahidi. Dan ini tidak terdapat pada hanya satu baju. Jadi beberapa baju. Wa in syaqqahu nisfaini. Kalau keseluruh baju itu kita teliti itu seluruh baju yang badan kita ini kita teliti terlalu berat, kita nggak sanggup menelitinya, nisfaini separuh saja, separuh dari baju kita yakin itu tidak kotor. Fa in syaqqa nisfaini lam yataharra fihi li'annahu yajuzu ayyakuna syaqqa fi mawdi'in najasati. Kalau nggak bisa separuh saja, tidak usah meneliti seluruh baju kita. Mungkin bagian celana dalam itu, itu yang kita teliti karena di situ sering kita kencing. Jadi kalau kita mau sholat, ragu-ragu yang bagian dalam itu najis, buka bagian dalam itu. Fatakunul qata'atani najisataini, maka menjadi ada dua bagian yang najis. Wa in kana ma'u tsaubani, kalau ia ada dua baju, ahaduma tahirun wal ukhra najisun. Kalau dia punya dua baju, satunya najis, satunya suci, satunya najis. Wa asbaha alaihi, dan yang serupa dengan itu, alaihi taharro, dia harus teliti, wasalafit tohiri, dan sholatlah dengan baju yang suci. Punya dua baju, maka dia harus teliti di situ, harus teliti mana baju yang kotor, mana baju yang tidak kotor, mana baju yang najis, mana yang baju yang tidak najis. Lalu sholatlah dengan baju yang tidak najis. Jangan sholat pakai sembarang baju. Sholatnya pakai baju yang tidak najis, karena ada dua baju tadi, satu najis, satu tidak najis. Li'annahu syartun min syuruti sholati, karena suci itu merupakan syarat dari syarat sahnya sholat. Kalau kita pakai baju yang bersih, tidak najis, syarat dari rukunnya sholat, maka sah sholat kita.
li'annahu syartun min syuruti sholati yumkinhu tausilu ilaihi bil ijtihadi fihi fajazat taharra fihi al-qiblata. Salat yang lain setelah setelah kita memakai baju yang suci itu tadi tidak terkena najis, salat yang lain adalah menentukan arah kiblat. Jadi kalau kita sholat harus yakin kiblat kita benar. Jangan sholat kalau di Indonesia ini mengarah matahari, itu salah itu. Biasanya kalau kita kan menghadap kiblatnya ke arah barat, dari ke arah terbenamnya matahari. Jangan sholat menghadap ke arah terbitnya matahari. Makanya kalau tidak tahu arah, di situ perlu ijtihad. Ijtihad itu bersungguh-sungguh mencari arah kiblat. Di mana arah kiblatnya itu? Wa in ijtahada lam yu'addil ijtihada ila taharati ahaduhuma shalla uryanan. Kalau sudah berijtihad sungguh-sungguh, tadi kan ada dua baju tadi tuh. Ada dua baju, yang satu suci, yang satu najis. Kalau sudah bersungguh-sungguh mencari mana baju yang suci, tetapi tidak terlaksana, tidak dapat, baju yang suci itu tidak dapat, sholat uryanan, maka sholatlah dalam keadaan telanjang. Kedua-duanya baju najis, sholat telanjang nggak apa-apa. Tapi ingat, sholatnya jangan di tempat umum. Nanti sholat di masjid telanjang itu nanti rame orang masjid nanti. Setelah sholat dalam keadaan telanjang karena tidak ada baju itu tadi, wa'ada li'annahu sholat uryanan mahu thawbun tahirun biyakinin. Tadi kan punya dua baju tuh, kemudian dia nggak yakin ada bajunya yang suci, maka sholat telanjang. Tetapi harus diulang lagi. Kenapa kok diulang lagi? Karena dia masih punya baju. Baju itu nanti setelah dicuci baru bersih, lalu diulang lagi sholatnya. Itu namanya yang sholat dalam keadaan telanjang tadi namanya sholatun li hurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu. Begitu waktu zuhur datang, bajunya kotor, langsung sholat dalam keadaan telanjang karena bajunya masih kotor. Kemudian setelah itu dicuci, begitu dicuci selesai sholat waktu zuhur, masih juga belum kering bajunya, masih gebleh-gebleh. Apa itu gebleh-gebleh? Gebleh-gebleh itu ya masih teles kebes itu masih sangat basah, netes-netes, airnya belum bisa dipakai. Maka tunggu begitu selesai asar kira-kira jam 5 itu baru kering, maka sholatlah zuhur dengan dua cara. Yang pertama, sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Kenapa kok begitu? Karena waktu urutannya adalah zuhur dulu dan asar. Yang kedua, sholat asar dulu, baru sholat zuhur. Kenapa kok begitu? Karena yang memiliki waktu adalah sholat. Yang memiliki waktu sholat waktu itu adalah waktu asar. Maka nggak usah jadi perbedaan. Sholat zuhur dulu baru asar boleh, asar dulu baru zuhur juga boleh. Fa'in adahu ijtihaduhu ila taharati ahaduhuma najasatun al-ukhra faghasala najasatu indahu jaza ayusalliya fi kulli wahidin minhuma. Kalau sudah berusaha untuk mencuci baju itu, kemudian hanya salah satu saja yang suci, maka pakailah baju yang suci di antara dua baju itu. Fa inna lubsahuma ma'an wa shalla fihima fa fi wajhani. Kan bajunya ada dua, maksudnya gini, ada baju bagian atas, baju bagian atas, baju bagian bawah. Itu maksudnya dua baju yang atas dan dua baju yang bawah itu kedua-duanya kotor, kedua-duanya kena najis, maka sholat dalam keadaan telanjang nanti diulang lagi kalau bajunya sudah suci. Sekarang salah satu aja yang najis, salah satu dari dua baju ini najis, ada terkena najis salah satu dari dua baju ini.
Dalam hal ini ada dua pendapat. Apa itu dua pendapat? Ada dua pendapat. Mana tadi? Hilang. Nah, qala Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq, talzamuhul i'adah, harus mengulang lagi. Jadi sholat telanjang kemudian mengulang lagi, atau sholat pakai baju yang najis kemudian mengulang lagi. Talzamu i'adah li'annahuma sara kathawbil wahid, karena baju kedua-duanya itu seperti satu baju, dipakai atas dipakai bawah. Jadi bukan dua lapis tapi dua baju, satu baju atas satu bawah. Kalau salah satunya najis, sholatlah dengan baju itu, kemudian setelah itu diulang lagi. Itu menurut Abu Ishaq. Waliha, ketika yakin najis dan ragu kalau najisnya itu hilang, artinya masih yakin kalau najisnya masih ada, itu sholatnya pakai baju itu kemudian diulang lagi. Li'annahu yahtamilu ayyakuna alladhi ghuslahu, li'annahu yahtamilu ayyakuna alladhi ghusluhu huwa tahiru falam tasihu sholatuhu kathawbil wahidi idza asobathu najasah. Maka pendapat ini, sholat pakai baju yang salah satu diantaranya najis, sarungnya kah yang kena najis atau bajunya kah yang kena najis, kemudian sholat pakai baju yang terkena najis itu baik yang di atas maupun yang di bawah, maka sholatnya yang seperti itu harus diulang. Lalu gimana sholat yang tadi? Sholat yang tadi itu sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Wa khufiya alaihi maudhi'uhu fataharra wa ghasala maudhi'an najasati bitaharra wa shalla fihi. Menyembunyikan najis pada tempatnya, pada tempat najis itu, kemudian diteliti, artinya najisnya tersembunyi di situ, kemudian diteliti ternyata ada najisnya, kemudian dibasuh tempat najisnya itu, kemudian diteliti lagi masih najis atau tidak, hanya yang tempat najis yang dibasuh, wasalla fihi, lalu sholat dengan baju itu. Jadi ada pendapat lain lagi, bajunya dicuci, bagian yang kena najis saja dibersihkan, setelah yakin itu bersih baru sholat dalam baju itu. Waqala Abu Abbas, menurut Abu Abbas, la i'adata alaihi, tidak perlu ngulang pakai baju yang seperti tadi, tidak perlu ngulang. Kenapa kok tidak perlu ngulang? Iya, karena menurut Abu Abbas, li'annahu shalla fi saubit thahiri biyakinin, karena ia sholat dengan baju yang bersih dalam keadaan yakin di antara baju itu ada yang bersih dari najis, yakin dia. Wa thawbun tahirun fi dhahiri fahuwa kama law shalla fi thawbin istarahu la ya'lamu halu thawbihi wa ghuslahu. Jadi dia yakin kalau najisnya itu tidak ada gitu. Itu seperti orang yang beli baju baru kemudian langsung dipakai atau dicuci dulu baru dipakai. Dia tidak tahu keadaannya, keadaan bajunya tidak tahu apakah baju itu najis atau tidak najis, tapi husnudzonnya, prasangka baiknya, baju itu adalah suci. Wa in kanat an-najasatu fi ahadil kamini, kalau bajunya itu berada
pada salah satu najisnya itu berada pada salah satu baju apa itu namanya, kamin ini di lengan, pokoknya ada di baju itu ada najisnya. Wastabaha alaihi, atau yang serupa dengan itu, fihi wajhani, ada dua pendapat. Qala Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq, la yataharra, tidak perlu sangat berhati-hati, tidak perlu penelitian, tidak perlu teliti. Li'annahu thawbun wahidun, karena itu adalah satu baju. Wa qala Abu Abbas, menurut Abu Abbas, yataharra, perlu hati-hati, perlu diteliti. Li'annahuma ainani mutamayyizatani, karena itu dua barang yang berbeda. Fahuma katsaubaini, dan itu seperti dua baju. Fa in fasala fi ahadil kumaini, kalau terpisah di antara dua baju itu, minal komisi jaza taharra fihi bila khilafin. Kalau seandainya itu terpisah, dua baju terpisah, boleh diteliti mana yang terkena najis atau mana yang tidak terkena najis, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Fa in kana alai thawbun tahirun, kalau dia memiliki baju yang suci, wa tarafahu maudhu'un ala najasatin, dan ujungnya itu ada tempat bersemayamnya najis, misalnya terkena telek, tai ayam di situ, di ujungnya itu ada batasnya gitu, artinya batas yang terkena najis dengan batas yang tidak terkena najis itu nampak. Kal imamah, seperti imamah yang ada di kepala itu, yang bulat itu, yang dibulati imamah itu, yang bulat di kepala, bukan peci, bukan kopiah, tapi imamah. Ala roksihi, dan imamah itu yang di atas kepala itu, wa tarfa'a alal ardi najasatun, seperti ini imamah nih, imamah yang dibelit-belit itu, kemudian ada baju kainnya yang lembreh ke bawah, ngelewer ke bawah, sampai di bawah itu ngelewernya itu terkena najis. Ini ada baju nih, salah satu bajunya itu sampai ke bawah, di situ bajunya terkena najis, ternyata ada tai ayam di situ, ujungnya kena najis, padahal jauh itu ada satu benang lewer jauh gitu, itu terus terkena najis, ujung kain yang diwakili oleh benang tadi yang nempel ke imamahnya tadi, nempel ke bajinya sini, ke imamahnya sini, atau ke bajunya. Lam tajzu sholatuhu li'annahu hamilun, tidak boleh sholat dengan baju yang seperti itu tadi, yang ujungnya ngelewer terkena najis, karena li'annahu hamilun, karena dia membawa najis. Jadi tidak boleh sholat yang seperti itu, artinya sholatnya tidak sah karena ia dianggap membawa najis. 5 huwa mutasilun bin najasatin falam taji'u sholata, karena dia membawa najis, yang najis itu ada nyambung dengan baju, ujungnya tadi, ujung kain tadi, atau taruhlah benang yang lewer tadi, ujungnya terkena tai ayam atau tai kebu, ujungnya saja, sementara kita jarak dari tai kerbau itu kurang lebih sekitar 2 meter. Nah, kita kan jauh dari itu, kitanya bersih, tapi ujung kain itu yang nyentuh tai ayam tadi. Nah, lalu gimana itu? Itu tidak boleh kita sholat pakai yang seperti itu. Karena apa? Karena itu dianggap membawa najis. Wa in kana fi wasatihi hablun musyaddadun ila kalbin sogirin. Nah, ini ada lagi nih. Kalau seandainya di tengahnya itu ada tali, dan tali itu terikat pada anjing kecil.
Ini ada pakaiannya itu ada ngelewer tali itu, terus tali itu nempel ke anjing kecil. Lam tasifu sholatuhu li'annahu hamilul lil kalbi. Tidak sah sholatnya karena dianggap dia membawa anjing. Jadi gini, sholat kemudian ada anjing di situ, salah satu habel atau tali atau benang dari pakaian kita itu ke anak anjing itu tadi, maka sholatnya juga tidak sah karena anjing itu najis. Li'annahu idza amsa injazamahu. Kalau seandainya dia berjalan sementara tali tadi yang ngikat anjing tadi nempel dengan dia, maka anjingnya juga ikut jalan. Andaikan berjalan, anjingnya juga ikut jalan. Sama dengan itu tadi. Sholat terus ada kain, ujung kain atau benang tadi ujungnya nempel ke najis. Begitu ujungnya nempel ke najis, kalau dia jalan kan dia nyeret najis juga, makanya tidak sah sholatnya. Kalau salah satu dari pakaian kita ujungnya nyentuh najis, maka sholatnya tidak sah. Fa in kana musaddatan ila kalbin kabirin fa fi wajhani. Kalau talinya itu mengikat kepada anjing yang besar, ada dua pendapat. Tadi anjing kecil, pendapat cuma satu, tidak boleh sholat, artinya sholatnya tidak sah. Yang ini talinya mengikat kepada anjing besar, anjing dewasa. Ahaduhuma latasihu sholatuhu li'annahu hamilun lima huwa muttasilun bin najasatin fahuwa kal imamah ala roksihi wa torofa ala najasatin. Tidak sah sholatnya karena itu membawa najis, seperti imamah yang tadi nyambung kepada ujungnya kepada najis itu tadi. Maka pendapat pertama tidak sah sholatnya karena ujungnya menyentuh kepada najis. Wasani tasihu. Yang kedua dikatakan sah, sholatnya sah, nggak apa-apa. Li'anna lil kalbi ikhtiaron, karena untuk anjing tadi punya pilihan. Pilihan apa? Pilihan lepas dari tali itu tadi atau ngikut. Kalau lepas berarti sholatnya sah, tapi kalau tidak lepas, ya namanya anjing besar kan, kuat dia nariknya. Kalau lepas berarti sah sholatnya, kalau tidak lepas berarti tidak sah sholatnya. Fa in kana 'alal habli musyaddatan ila safinatin fiha najasatun. Kalau talinya itu ngikat pada kapal dan di kapal itu ada najisnya, fasyaddu fi mawdhi'in tahirin minas safinati, dan kuat ngikatnya pada tempat yang suci di kapal. Jadi tali ngikat ke kapal, di kapal itu ada najisnya. Di kapal itu ada najisnya, tetapi ngikatnya itu di tempat yang suci. Fa in kanat safinatu shaghiratan, kalau kapalnya itu kecil, lam tajzi'u, tidak boleh, artinya sholatnya tidak sah. Li'annahu hamilul lin najasah, karena membawa najis. Wa in kanat kabiratan, kalau kapalnya itu besar, fafi wajahani, ada dua pendapat. Ahaduhuma la yajuzu, yang pertama tidak boleh. Li'annaha masnubatun ilaihi, karena itu dinisbahkan kepada najis itu. Kalau kapalnya besar ada dua pendapat. Yang pertama tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena dinisbahkan ngikatnya itu pada tempat yang najis. Wasani yajuz, yang kedua, kalau kapalnya besar boleh, nggak apa-apa. Li'annahu ghairu hamilin najasa, karena tidak membawa najis. Wala lima huwa muttasil bin najasati wa huwa kama law shalal hablal musaddadu ilal babi daron fihi najasatun. Jadi yang kedua tidak najis. Kenapa kok tidak najis? Karena diibaratkan kalau seandainya tali itu menempel di rumah, taruhlah ke pintu gitu,
di rumah. Nah, sekarang rumah dari depan, dari ruang tamu, ruang keluarga, ruang dapur. Nah, di ruang dapur itu ada najis. Kenapa? Di situ ada WC. Terus talinya itu nempel di pintu tengah ruang tengah. Maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena dia tidak menempel najis. Artinya sholat di kapal yang besar itu tadi bisa sah walaupun bajunya nempel di bagian kapal itu, atau bajunya ini nyengser di bagian kapal itu, walaupun bagian kapal itu ada najisnya, tapi najisnya tidak di situ, di tempat lain najisnya. Makanya kalau kapal besar ada dua pendapatnya. Fa in hamala hayawanan tahirun fi sholatihi shohat sholatuhu. Kalau seandainya lagi sholat saking senengnya dengan binatang, itu sampai-sampai sholatnya itu membawa binatang. Seperti Abu Hurairah itu seneng sekali sama kucing. Kalau binatang itu suci dibawa sholat, maka sah sholatnya. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam hamala amamah. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam hamala amamah binti Abil As fi sholatihi. Karena Nabi pernah membawa Amamah binti Abil As. Nabi pernah menggendong Hamamah itu. Jadi kalau sholat dengan menggendong kucing, ya itu enggak apa-apa asal kucingnya suci. Jangan kucing yang tidak suci, karena Nabi pernah menggendong seorang perempuan bayi kecil namanya Amamah binti Abil As di dalam sholatnya. Wali annama fil hayawani minan najasati fi ma'dinin najasati. Karena apa yang ada di hewan tadi yang ada najis, fi ma'dinin najasati, di tempat najisnya, bahwa kan najasati allati fi jawfil musalla. Najisnya itu seperti di lubang tempat sholat. Jadi tidak pas pada tempat sholat itu. Wa in hamala qarurah, kalau seandainya dia membawa botol, fiha najasatun, di botol itu ada najisnya, waqad sadda ra'sahu, kemudian botol itu terikat pada kepalanya, artinya ada tali yang panjang kemudian menyambung ke kepalanya. Fa fi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma yajuzu, yang pertama boleh, li'anna najasata la tahruju minha, karena najisnya tidak keluar dari botol. Karena najisnya ada di botol, misalnya ini ada tainya di dalam botol. Selama najis tai itu tidak keluar dari botol, sholatnya sah, tidak apa-apa. Bahwa kama law hamala hayawanan tahiran, itu persis seperti kalau membawa hewan yang suci. Misalnya ini ada tai ditaruh dalam botol kecil, terus ditutup rapat gitu, termasuk kantong itu dianggap tidak najis selama tainya itu tidak keluar dari botol. Itu seperti kalau sholat membawa binatang dan binatang itu tidak berak. Selama binatang itu tidak berak, tidak kencing, maka tetap sah sholatnya. Wal madhabu, ada pendapat annahu la yajuzu, tidak boleh, li'annahu hamala najasatun ghairu ma'fu anha, karena dia membawa najis yang tidak dimaafkan. Kenapa? Di dalam botol ada najisnya gitu, walaupun tidak terbuka. Fi ghairi ma'diniha fa asbaha idza hamala najasa fi kummihi. Itu sama saja kalau seandainya membawa najis di lengannya, di lengan pakaian lengan ini, itu sama saja begitu. Wallahu a'lam. Inilah kajian sore ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya kalau sholat, di dalam sholatnya itu bajunya ada najis, maka sholatlah. Kemudian kalau bajunya sudah bersih, ulangi sholatnya. Kalau tidak punya baju sama sekali, sholatlah dalam keadaan telanjang. Tetapi sholat dalam keadaan telanjang jangan di depan orang. Itu dengan syarat kalau nggak punya baju. Tapi kalau masih punya baju, sholatlah dalam keadaan telanjang. Kemudian setelah bajunya bersih, sholat lagi begitu.
Kalau salah satu baju kita ini nyengser ke bawah dan di bawah itu ujungnya pas terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dihukumi kita membawa najis. Kalau sholat kita ini di atas kapal, kemudian di kapal itu ada najisnya. Kalau kapalnya kecil, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau kapalnya besar, sholatnya sah. Karena itu najis hanya di bagian saja. Seperti kalau kita sholat di rumah, kemudian di belakang rumah di WC itu ada kotoran, sholat kita tetap sah. Karena tempat kotoran dan tempat kita sholat itu berbeda, walaupun masih dalam satu rumah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.